Terima kasih, Tim. Iya, Uncle Stanley, sama-sama. Terima kasih juga, Bung Alex. Jadi, Iya, sama-sama. seperti doa Bung Alex, kita akan diisi dengan firman Tuhan pada pagi ini. Dan seperti juga lagu tadi, Fill my cup, Lord. Artinya sesuatu yang ada yang mau diisi. Dan kita tahu di mujizat Yesus yang pertama waktu di Kana, mengisi gentong dengan air. Dan yang isi itu yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah dia melakukan kehendaknya sendiri kan, tetapi kehendak dari Bapa. Jadi yang diisi itu adalah firman-Nya Bapa di gentong itu dengan wine atau air kehidupannya, supaya kita tahu lagi lebih tentang Yesus. Kalau kita tahu tentang Yesus, kita tahu tentang Bapa. Kita akan learn about Jesus supaya kita bisa discern. Dan kenapa kita bisa discern? Karena Spirit of God yang teacher B ya, yang menjadi pengajar. Jadi itu lagu dan doa yang kita baru dengar. Sehingga Yesus yang ada di tahta, Jesus on his throne, penuh dengan riches of glory, kita bisa lihat. Satu kedua. Jadi puji Tuhan, kita punya kehidupan ini diisi dengan hal-hal yang sangat dahsyat. Belum tentu semua orang tahu ini bagaimana harus hidup. Dan siapa yang isi kehidupan ini, belum tentu semua orang tahu. Bukankah ini satu kesempatan yang sangat istimewa, bahwa kita bisa dapat semuanya ini dengan knowledge yang diberikan kepada kita. Yang diberikan sesuatu yang kita tidak punya kan, sehingga kita mengerti. Jadi puji Tuhan ya. Probation hari ini kita isi dengan air kehidupan yang menopang kan, Bung Alex punya doa supaya dapat menopang sepanjang hari ini. Oke. Kita akan sharing. Betul. Kita akan sharing bagaimana firman itu menopang kita hari ini. Dan semua firman bukan dari pada kepikiran manusia sendiri atau kepikiran siapa yang akan menyampaikan. Tetapi selalu kita lihat bahwa firman itu keluar dari sumber yang dari surga, makanya dicurahkan kan. Kita cuma jadi saluran. Oke. Kita akan baca Amsal 15, terlalu kecil ya. Bisa kelihatan semua. Amsal 15 ayat 28. Ada Eca di situ, Bung Alex. Untuk baca. Ada ke belakang. Oh. Jerry juga. Jerry. Bisa baca ini. Oleh Uncle Stanley. Ini ya, Jer. Amsal 15 ayat 28. The heart of righteousness study of answer.
but the mouth of the wicked poureth out evil things. Terima kasih Jerry. Jadi adalah hati daripada orang benar menimbang atau belajar untuk menjawab. Bukankah itu yang kita reason hari-hari? Bagaimana jadi jawab itu, untuk menjawab itu harus dipelajari, harus ditimbang. Jadi itu cara hati orang benar untuk mengungkapkan sesuatu. Kita tahu hati dari orang benar itu belajar dan menjawab, bukan cuma asal jawab kan? Itu makanya kita hidup di akhir kehidupan kita sekarang ini, apakah itu yang kita alami? Study to answer. Bagaimana kita mau jawab sesuatu kalau itu kita tidak pelajari atau kita tidak reason? Bukankah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang righteous punya konsep itu? Makanya ada istilah yang keluar asal bunyi, asbun. Tapi orang-orang righteous tidak pernah menjawab asbun, kan, asal bunyi. Tapi mulut orang yang wicked, orang yang jahat, tercurah keluar hal-hal yang jahat. Jadi beda ya, dia kontras. Untuk hati orang yang benar, dia belajar dan menjawab. Sementara boleh sorong mute, dia punya mic. Oh, makasih. Jadi itu dia. Apakah kita mau jadi orang-orang yang righteous? Kalau kita mau jadi orang-orang righteous, harus mengikuti metode ini. Supaya yang keluar bukan evil things. Karena tempat keluar itu adalah mulut, kan. Dari hati keluar apa yang tersimpan di dalam hati melalui mulut. Di ayat kedua, Amsal 4 ayat 23, kita mau minta Tante Nita boleh baca. Amsal 4 ayat 23. Halo, Iya, silakan Tante Nita. Amsal 4 ayat 23 ya. Iya. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Jadi untuk orang-orang bijak, apakah waktu menjawab mereka sudah pelajari atau sudah reason atau sudah mereka selidiki, kan, study. Dan dia bilang di sini, jagalah. Artinya ada kemungkinan kalau kita tidak jaga akan keluar evil thing. Tapi dengan kita menjaga hati, terus belajar untuk menjawab, itu akan keluar kehidupan. Yes. Jadi sesuatu, Tante Nita, apakah kalau kita belajar hari-hari, Tante Nita? Ya. Waktu kita menjawab, apakah yang kita belajar itu tersimpan di dalam hati, Tante Nita? Iya, betul. Waktu dia simpan di dalam hati, waktu orang bertanya, apakah mau keluar hal-hal yang bukan disimpan atau yang kita simpan atau kita pelajari? Disimpan yang kita pelajari. Yang kita pelajari adalah
sesuatu yang kita jaga kan. Iya. So, Jadi waktu kita bicara apa yang keluar? Yang kita simpan. Iya kan Tante Nita? ajarin. Nah kalau kita simpan busuk akan keluar kehidupan atau keluar evil things. Evil things. Jadi itu kenapa kita harus belajar. Kenapa kita datang kepada Tuhan pagi ini. Supaya hati kita seperti Bung Alex bilang diisi. Ketika diisi, dia yang menopang pembicaraan kita hari-hari kan. Karena pembicaraan kita hari-hari itulah kehidupan. Orang bisa nggak selamat loh dari perkataan kita. Kalau kita tidak isi dengan hal-hal yang baik. Kalau kita isi dengan evil things, yang keluar death. Atau lawan dari kehidupan. Nah kalau keluar kehidupan, berarti siapa yang kita harus cari tahu? Hati yang bijaksana ini mau cari tahu siapa yang punya kehidupan itu. Om Jeffrey sekaligus di situ, Om Jeffrey Kairupan, Yohanes 17 ayat 3. Ya, Sen, tunggu mau ambil menata dulu. Yohanes 17. Yohanes 17. And this is life eternal, that he might now be the only true God and Jesus Christ, whom thou hast sent. Jadi dia bilang untuk kita dapat internal life atau kehidupan yang kekal, apakah hati ini mesti diajar? Dan ketika hati ini diajar, Om Jeff, apakah kita tahu menjawab supaya orang bisa diselamatkan dan kita juga punya kehidupan? Iya kan Om Jeff? Betul. Dan Tuhan ya. Inti dari semua itu adalah siapa yang kita kenal, yang kita harus tahu. Yaitu the only true God, yaitu Bapa, satu-satunya. Dan Yesus. Bapa dan Yesus. Dan itulah kehidupan kekal. Ya. Itulah yang kita boleh tahu, might know. Inilah yang kita isi di dalam hati, inilah yang kita pelajari. Bahwa Bapa dan Anak yang Dia kirim. Karena kenapa harus kita pelajari Bapa dan Anak ini? Untuk memperoleh kehidupan kekal, ada apa di dalam kehidupan mereka? Ada apa di dalam Bapa dan Anak? Kita boleh minta baca siapa ya? Tentang Maol. Boleh baca? Halo, selamat pagi, boleh? Revelation 22 ayat 1. Revelation 22 ayat 1. And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. Dan Yohanes melihat ya, ditunjukkan kepada dia. Yesus tunjukkan kepada Yohanes kan di Wahyu. Iya. Satu sungai kehidupan. Dari air kehidupan. Bukankah tadi waktu kita belajar ayat pertama dia bilang untuk mengisi hati harus kita pelajari
Sesuatu yang ada kehidupan itu adalah hanya keluar dari only true God, Bapa satu-satunya dan Yesus Kristus. Karena yang keluar mereka adalah apa? Maol. Air kehidupan kan, Maol. Yang dia punya air. Iya, betul itu. Sekali. Clear Iya. as crystal. Dan waktu air ini keluar di mana? Di tahta Keluar dari tahta Allah. Allah, yaitu only true God, dan anaknya. dan the Lamb, yaitu Yesus Kristus kan. Iya. Yohanes bilang inilah the Lamb yang sesungguhnya, Yesus Kristus. Iya. Jadi dia bilang di sini of God dan of Lamb. Jadi ada dua origin dalam hal ini, ada dua asal mula, dua sumber. Tapi dia dibilang di sini a pure river, artinya di dalam satu sungai. Mereka keluar satu sungai ini dari dua tahta. Dan itulah sumber kehidupan. Air itu keluar dari situ. Jadi itu dia bagaimana cara kita mengisi hati kita dengan kehidupan yang kekal itu melalui Yesus Kristus dan Bapa. Dan yang kita, apakah ada orang bisa hidup tanpa air? Kita dengar ada kodok hidup di dalam air. Semua orang membutuhkan air kan. Dan kita belajar kemarin, kita tanah dan diberi air supaya kita bisa hidup. Itu kan pengertian Jews. Pengertian orang yang diselamatkan, dua kelompok. Yaitu mereka dua di dalam satu kehidupan, satu air. Masih ingat pelajaran kemarin kan? Tante Marce boleh baca Efesus 5:26? Boleh. Efesus 5:26. That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Jadi kita lihat yang keluar dari tahta, yang keluar dari hati yaitu kehidupan, bersih, dan fungsi dari air itu yang keluar dari kehidupan kita, yaitu untuk apa Tante Marce? Di sini bilang. Washing. Washing. Sanctify and cleanse with the washing. Jadi Tante Marce, kalau kita apakah kita bisa hidup tanpa ada air? Apakah tubuh kita ini berapa persen? Berapa persen konten air dalam tubuh kita? Berapa? 75% tubuh kita kan air. Artinya lebih dari segala-galanya ya. Iya. Artinya kalau kita tidak mau minum air, Tante Marce, apakah bisa ada masalah? Iya, masalah besar. Apakah organ-organ tubuh kita akan kotor, Tante Marce? Iya. Bisa orang bilang kencing batu kan? Atau betul. Sakit kan? Ini saudara-saudara bahaya ya, saudara-saudara kalau tidak ada air. Jadi kenapa harus ada air? Supaya waktu kita keluarkan kotoran, membersihkan tubuh kan? Dan tubuh itu jadi sehat. Itu salah satu dari 8 laws of health adalah air kan. Dan air itu memiliki peran sangat penting. Dan air yang keluar dari dua tahta ini, yang punya sumber kehidupan, untuk cleanse, untuk membersihkan, untuk menyucikan, untuk mencuci. Yaitu air itu adalah firman. Dan kita tahu bahwa ternyata yang keluar dari tahta itu yang mengisi hati kita adalah firman kan. Oke, Kak Esther boleh baca Yohanes 6 ayat 63.
Kita tahu ayat-ayat ini sangat-sangat familiar dan harus diulang-ulang terus kan. Itu metode untuk bagaimana kita study untuk menjadi daging di dalam kehidupan kalau ini melekat secara persis dalam kehidupan kita. Boleh Kak Esther, Yohanes 6 ayat 63. John 6 ayat 63. Iya. It is the spirit that quickeneth, that flesh profited nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Jadi air itu yang keluar dari tahta Bapa dan Anak yang memiliki kehidupan kekal, yang mengisi hati kita supaya ada kehidupan, supaya kita bisa jawab nanti di penghakiman, waktu dipertanggungjawabkan, itu adalah spirit dan itu adalah kehidupan. Bagaimana kalau kita mau pertanggungjawabkan iman kita dengan cara apa? Speak up kan, mouth, keluar dari mulut. Mouth itu kata dasarnya out, karena itu tempat keluar. Bukankah yang keluar itu yang memberikan kehidupan, bukan yang masukkan ke Esther? Iya, betul. Bagaimana konsep orang pakai masker sekarang, Kak Esther? Kita lihat. Apakah mereka mau jaga dari luar atau bagaimana? Iya, jaga dari luar, sedangkan yang dari dalam yang sangat mematikan tidak dijaga. Jadi itu ya, Iya. kalau kita lihat orang-orang sekarang, kita kalau di perjalanan melihat orang banyak sekali pakai masker. Iya, betul. Padahal sebetulnya yang kita jaga bukan dari luar, tapi dari dalam. Kalaupun dia mau jaga tubuh, tapi yang ada di dalam bukan air kehidupan, bukan firman, apakah dia tetap kelihatan sehat tapi sakit, Kak Esther? Iya. Walaupun Jadi dari luar bersih, tapi dari dalam itu yang mematikan kita. mematikan. Salah konsep. Orang-orang pakai masker. Bukannya dia cari air kehidupan supaya bersih. Malah kalau kita pikir begini, ini cuma reason aja. Sebetulnya orang yang pakai masker itu orang sehat atau orang sakit, Kak Esther? Biasanya ini apa? Orang Dari konsep ini ya, dari konsep ini. orang sakit ya. Orang sakit. Supaya jangan keluar sakit. Nah, Iya. kalau dia pakai masker, apakah dia filthy atau kotor di dalam? Iya, Stanley kotor dari dalam. Apakah dia enggak punya firman di dalam? Betul. Apakah dia enggak punya air kehidupan di dalam? Sangat betul. Berarti dia enggak punya kehidupan kekal. Makanya dia harus tutup tentu, Kak Esther. Iya, Stanley. Betul. Supaya enggak menjangkitkan dia punya ketidakberadaan kehidupan kekal ke orang lain kan? Iya, betul. Sebetulnya itu sebetulnya dia punya maksud. Kenapa harus pakai masker? Supaya Iya, ya. jangkitkan itu ke orang lain. Betul. Karena yang dalam itu yang kotor itu yang supaya enggak keluar. Kalau orang bersih, apakah dia perlu pakai masker? Enggak perlu. Karena yang keluar kehidupan kan? Iya. Yang dia ikuti 8 of laws of health kan? 8 hukum kesehatan. Bagaimana? Kak Esther sempat tanya itu ke Kak Randy kan? Apa itu 8 hukum kesehatan? Itu yang keluar. Jadi kalau kita mau pakai itu, berarti kita enggak mau kasih keluar kehidupan kepada orang lain. Betul. Jadi dari hati ya, dari hati. Dari hati yang lebih penting. Dari hati yang bersih keluar kehidupan. Nggak perlu Iya. pakai masker. Betul. Oke. Ini sesuai dengan fenomena yang kita lihat hari-hari sekarang. Puji Tuhan, saudara-saudara enggak melihat itu karena sudah di country living. Tapi kalau ke travel keluar, bukankah kita udah tidak melihat image of God di hadapan manusia-manusia sekarang? Karena manusia yang tidak punya mulut,
tidak ada maut yang keluar kehidupan. Makanya itu disumbat. Jadi ada image of God nggak yang kita lihat ketika kita lihat orang-orang yang begitu sekarang yang terjadi? Apakah mereka dalam ketakutan sebetulnya? Kenapa takut? Orang yang takut, orang yang nggak punya kehidupan kekal. Orang yang tidak menjalankan laws, nggak menjalankan hukum. Kak Sutari boleh baca Ezekiel 36 ayat 26. Oke, Bapak Pakistan. Ezekiel 36 ayat 26. Iya. New heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. Jadi apakah kalau kita mau punya kehidupan kekal, kita harus buang yang lama dan ganti dengan hati yang baru, Kak? Dalam ayat ini. Dan di mana ditaruh hati yang baru atau spirit atau word? Ditaruh di dalam kan, Kak? Within di dalam berarti. Di dalam. Makanya yang keluar ketika dia keluar, yang ada di dalam, apakah itu kehidupan? Ya. Makanya Tuhan bilang, yang lama, apa itu kata lama itu? Hati yang lama. Di sini Kak dibilang. Stone ya, batu yang hati yang Batu. keras. Bukan batu, bukankah ini yang kalau tidak punya air, setengah mati keluarin atau bisa kesulitan untuk kencing. Biasanya untuk orang-orang yang tidak minum air bahaya ya. Iya. Apakah ada batu? Ya. Dan batu ini yang ada di dalam hati yang harus kita. Kan kita sudah di penghujung dunia kan. Dan bisa-bisa Kak, tahun ini kita nggak punya camp meeting. Dan itu kalau itu terjadi Kak, tahun ini, baru tahun ini kejadian Kak Reni nggak bisa datang. Iya kan? Jadi apakah kita sudah sangat di ujung kehidupan di penghujung dunia? Dan apakah kalau di penghujung dunia kalau masih ada batu itu, saudara-saudara, masih ada kebencian, masih ada hati yang luka, kecewa dengan orang lain, masih suka simpan-simpan sesuatu yang keras di dalam hati, nggak mau cairkan itu. Apakah dia akan tetap tidak punya kehidupan karena dia tidak punya hati yang baru? Betul. Tuhan bilang, saya akan berikan a heart of flesh, hati yang lembut. Kita tahu di H1320, hati flesh ini bukan flesh manusia, yang dia bilang ini freshness. Hati yang menggantikan stony heart. Jadi lembutkan hati kita semuanya. Kalau ada kekecewaan di antara sesama kita, tidak ada waktu lagi untuk simpan itu. Kalau kita mau memiliki kehidupan, buang itu. Karena firman Tuhan bilang, untuk dapat kehidupan kekal dari tahta Bapa dan Anak, harus memiliki air yang bening seperti kristal. Artinya pure. Karena kalau masih itu ada di dalam kita, kalau flesh itu masih ada di dalam kita, kita tidak akan memiliki atau jangankan memiliki. Bagaimana memiliki kalau yang ada semua di dalam hati kita keras-keras atau stun, atau kotor. Tapi kalau kita punya hati yang baru, siapa yang akan menjadi master dalam kehidupan kita? Apakah ada Michelle di situ? Kak Sutardi? Michelle? Halo Om Stan. Ya, boleh baca ini. Efesus 6 ayat 5. Efesus 6 ayat 5. Hamba-hamba jadilah menurut kepada mereka
that are your master, yaitu master kamu menurut kepada daging dengan takut dan gentar di dalam singleness of your heart as unto Christ, maksudnya satu hati seperti kepada Kristus. Makasih Michelle. Ya, Apakah Ustaz. kalau kita punya hati yang baru, bukan stony heart, apakah master kita adalah master atau yang menguasai kita adalah sesuatu yang baru itu? Dan dibilang di sini dengan fear and trembling, cuma di dalam satu hati atau satu pure river of life, of waters, yaitu Yesus Kristus kan? Karena Yesus Kristus adalah saluran di mana kehidupan itu ada. Kita tahu waktu menciptakan kan, semua mainnya Bapa disalurkan oleh Yesus Kristus. Sehingga kita ada. Dan kalau kita tunduk kepada Yesus Kristuslah master kita. Yesus Kristuslah sumber kehidupan kita. Karena dia yang menjadi sumber daripada hati yang baru. Jangan ada double mind kan. Mau ini, mau itu. Jadi dalam kehidupan hari-hari kita, make sure kita jawab sesuai dengan yang kita pelajari, yaitu cuma kepada satu master kan, yang isi cup kita hari ini, itu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, dia yang berkuasa di dalam hati kita. Lukas 18 ayat 18 dibilang bahwa good master, bagaimana saya dapat melakukan untuk kehidupan kekal kan? Kita tahu semua ayat yang sangat populer. Dan kita sudah jawab di atas bahwa good master itu cuma datang dari 2 tahta. Itu yang good master itu kita sudah pelajari, ini cuma mau review kembali bahwa hanya dari Tuhan kan, dan kehidupan kekal adalah dari Yesus Kristus. Kenapa demikian? Karena waktu mereka menciptakan, God ini adalah jamak, kita tahu di Genesis 1:27 bahwa tahta Bapa dan tahta Anak adalah sumber kehidupan kekal, adalah yang rule di dalam kehidupan kita. Mereka disebut punya kehidupan kekal karena mereka Allah yang kekal, Tuhan yang eternal life. Apakah Bapa tidak punya awal, dan dari yang tidak punya awal ini keluar anak yang bahannya yang dari kekekalan. Dan waktu mereka menciptakan image, yaitu Bapa dan Anak, melalui Anak mereka menciptakan manusia, male and female. Ada 2 sumber kehidupan di dalam satu ayat, kita sudah establish di atas, yaitu Bapa dan Anak. Dan ketika mereka menciptakan, mereka merefleksikan image mereka di dalam satu manusia, yaitu man atau pria dan female atau wanita. Jadi kita lihat dari 2 tahta itu diciptakanlah kehidupan sesuai dengan image mereka, yaitu male and female. Di dalam mereka ada kehidupan kekal karena keluar dari sumber yang kekal. Dan 26 dia bilang, marilah kita menciptakan our image after our likeness. Dan biarlah mereka memiliki dominion, kita tahu dominion, di atas di atas ikan dari laut, burung-burung dari udara,
semua binatang peliharaan, dan semua yang ada di atas bumi, dan setiap yang merayap di atas bumi. Itulah dominion. Dan dibilang di ayat 29 bahwa Tuhan yang kasih di atas bumi ini, every herb bearing seed, setiap tanaman yang mengandung biji-bijian, di mana di atas permukaan bumi ini, dan setiap pohon, kita tahu kemarin kan ada kata pohon juga kan yang diselamatkan. Dan di dalam pohon itu ada buah dari pohon yang menghasilkan biji. Dan biji itu kita tahu adalah sumber kehidupan kan. To you it shall be permit, kepada kamu itu menjadi makanan. Dan di ayat 30 yang Tuhan kasih untuk kepada kita, tumbuh-tumbuhan yang punya biji, pohon-pohon yang punya biji, dia juga dia bilang setiap binatang di permukaan, burung-burung di udara, dan setiap yang merayap, itu yang dia kasih kan kepada kita. Dan waktu dia kasih semua itu, Tuhan bilang, dan God melihat, dan Bapa melihat, segala yang dia buat, dan ayat sebelumnya dia kasih kepada manusia, yaitu tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang yang menjadi dominiannya Adam dan Hawa, dia lihat itu semua sangat baik. Dan itulah yang dinamakan petang dan pagi. Itu di dalam 6 hari. Jadi apa yang membuat dia baik, sangat baik? Karena Tuhan menciptakan dari tahta Tuhan, dari konsep ini, yaitu Bapa dan Anak, dia ciptakan wanita dan pria untuk mendapatkan dominion, dan dominion dia kasih kepada kita untuk kita, sesuatu yang kasih itu kata given di sini adalah sesuatu yang diberikan kan, yang dia curahkan. Yang kalau dia berikan, apakah itu kosong? Apakah dominion sebelum Adam dikasih dominion, apakah dia memiliki dominion? Enggak ya. Ketika itu dia dikasih, baru dia memiliki dominion. Baru dia menguasai semua yang ada di atas bumi. Dan Tuhan melihat ketika dia kasih itu kepada Adam dan Hawa, itu sangat baik. Jadi ini yang konsep yang kita bangun di atas. Jadi kalau sesuatu yang dia kasih, apa artinya kasih? Sesuatu yang kita tidak punya, tetapi itu berarti buat kita. Makanya ada di Yohanes 3:16 kan? Karena Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dia given kan? Memberikan. Sesuatu yang kita seharusnya, sesuatu yang kita tidak punya. Tetapi kalau itu tidak ada kehidupan kan? Dan apa artinya given? Yang diberikan itu, apakah ketika itu kita suka mau bicara ke Tante Nita, apakah ketika Tante Nita tidak punya apa-apa ketika Tuhan kasih, apakah kita cuma semena-mena dengan pemberian itu, Tante Nita? Apakah kita tidak mau jaga pemberian itu? Jadi kalau pemberian itu sangat berarti dan kita tidak punya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus lakukan, kita harus menurut, harus jaga dengan harus jaga kan, Tante Nita? Karena kalau itu kita tidak jaga, bisa hilang nggak, Tante Nita? Hilang. Dan yang punya, yang ngasih itu akan tuntut kepada kita atau enggak, Tante Nita? Atau dia bilang, biar aja. Iya. Nah, dia mau tuntut. Dia tuntut. Itu dengan, apalagi yang dia kasih sesuatu yang sangat berharga kan? Iya.
Iya, betul. Jangan kita jadi hamba yang jahat. Kita tambun itu di tanah. Iya. Kita menjaga dengan menambun sesuatu yang berharga, sesuatu kehidupan itu. Jadi apakah kalau firman itu yang Tuhan kasih, kalau kita tidak hidupkan, dia akan mati, Tante Nita. Betul, Ustaz. Iya kan? Iya. Iya. Waduh. Boleh Itin baca Mazmur 140 ayat 4, Itin? Boleh Uncle Stanley. Iya. Mazmur 140 ayat 4. Keep me, O Lord, from the hands of the wicked. Preserve me from the violent men who have purpose to overthrow my goings. Jadi dia bilang di sini, Keep me jaga saya, dari Tuhan, dari tangan jahat. orang jahat. Ya, Jadi siapa yang jaga kita? Tuhan. Tuhan. Apakah kalau Tuhan tidak jaga kita, kita nggak punya life? Iya. Ya, Tuhan bilang kalau Tuhan tidak tahan 4 mata angin, ya, di wilderness kita, di 40 tahun kita, apakah kita bisa mati? Bisa tidak disil? ya, benar. Jadi, Itin, apakah dengan kejadian corona ini tangan Tuhan mulai istilahnya mulai dilepaskan? Iya, mulai dilepaskan tuh 4 mata. Uncle Stanley. Kalau kita nggak ada yang baik di dalam hati kita, nggak ada kehidupan dalam hati kita, apakah nanti kita akan pakai masker, Itin? Iya, Uncle Stanley. Jadi siapa yang jaga Itin di Sonder dan keluarga kita di Sonder? Yang jaga adalah Tuhan. Tapi kita juga harus jaga diri kita, kan? Ya. Menunjukkan kepada Tuhan bahwa Tuhan jagalah saya. Menjaganya dengan apa? Fill my cup, Lord. Ya. Tuhan yang akan jaga. Dia yang akan preserve. Preserve ini artinya melindungi, ya. Preserve ini sesuatu yang ada di tangan jangan rusak. Jangan ada orang lain bikin rusak. Kita jaga terus itu. Jadi coba kita lihat kata Ibraninya, ya. Iya. Preserve itu guard, protect, bukan keep itu protect atau melindungi, atau guard itu ingat bodyguard, orang-orang yang menjaga. Oh, itu. Mereka, ya. Jadi keep itu artinya kita menjaga sesuatu yang sangat penting, kan? Itu kan arti bodyguard, ada orang penting di tengah-tengah dan dia yang menjaga. Bukankah kita Itin Tuhan yang jaga? Betul. Apakah Tuhan yang seperti bodyguardnya kita? Tuh. Siapa yang melawan? Kalau kita lihat orang-orang ini, ya, apa namanya, orang-orang selebriti, ya, jalan dengan keangkuhan, dijaga dengan bodyguard. Tapi itu bersyukur nggak ada bodyguard yang kelihatan, tetapi kalau di dalam spiritual tidak kelihatan. Apakah kita yang jaga adalah rich and glory-nya Tuhan? Kalau sampai dibukakan seperti Elia bilang kepada servannya, kalau kita membukakan mata, kita akan lihat betapa banyak kereta berkuda yang di sekeliling kita. Mantap. Ya kan? Apakah kita perlu takut? Dia yang protect kita. Ini kata protect. Kalau protect, ada yang mau datang, virus mau datang, apakah Tuhan yang protect, Bung Alex? Betul. Apakah kalau cuma pakai masker tembus, kalau di dalam kotor. Betul. Tetapi kalau Tuhan yang protect, apakah bisa tembus? Yang guard.
Dan keep juga berarti take heed. Perhatikan baik-baik Itin apa yang Tuhan bilang, ini take heed. Take heed itu kasih perhatian. Juga dia bilang di sini look narrowly. Jangan wide angle kalau mau berjalan. Look narrowly ini artinya fokus di tujuan gitu loh. Fokus di tujuan keep itu. Atau observe itu sebelum kita menjawab, kita timbang-timbang dulu lah. Observe itu perhatikan segala sesuatu. Jangan asal bunyi kan itu kan. Keep itu juga berarti dibilang di sini itu ini dia preserve kan. Ya, preserve. Jadi bangsa Israel untuk sampai ke seberang waktu dikejar sama Firaun, dia buka laut, apakah itu sama dengan God yang preserve, yang jaga terus. Jangan sampai musnah, jangan sampai mati. Itu artinya preserve, itu artinya keep. Save, memastikan. Wait, jangan cepat-cepat, tunggu, jangan asal bicara. Watch, watchman, kita semua adalah watchman ya. Jadi kalau ada yang jahat mau datang, kita saling mengamarkan kan. Apalagi di hari-hari terakhir ini kan. Saling mengamarkan. Kalau masih ada hati yang luka disembuhkan, hati yang keras dilembutkan, keluarin semua itu, jangan kita simpan-simpan. Itu artinya di Exodus 20 ayat 8, Itin baca terus. Bilang apa di situ? Remember the Sabbath day to keep it holy. Jadi kalau kita semua ingat yang Tuhan ciptakan di sebelum Sabat, yaitu Tuhan memberikan kepercayaan dominion, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, menjaga Taman Eden. Remember itu, Tuhan juga akan menjaga kita, kuasa yang sama kan? Iya betul. Dia juga akan berikan. Perlu enggak kita remember the Sabbath berkaitan dengan kejadian-kejadian akhir sekarang ini? Iya, perlu. Perlu nggak kita takut virus corona, Itin? Yang kita takut apa, Itin? Kalau yang kita takut kalau kita lupa. Lupa. Kalau kita lupa bisa nggak disuntik dari luar, Itin, virusnya? Bisa nggak kita dapat antivirusnya melalui suntikan, Itin? Bisa nak Uncle Stanley. Lupa. Dan apakah yang keluar nanti kotor kalau setan yang suntik? Betul. Yang kotor. Jadi mereka yang pakai masker, mereka takut kalau setan mau suntik, sebenarnya udah ada di dalam mereka. Ya kan? Karena apakah itu guardnya adalah sepotong kain di mulut, bukan guard itu adalah Tuhan. Maka Tuhan bilang jagalah mulutmu kan. Karena yang keluar adalah kehidupan. Kita tahu bahwa yang untuk mengingatkan hari Sabat, karena 6 hari kita udah bekerja, melakukan pekerjaan, semua pekerjaan tentang keselamatan, dan pada hari ke-7 ini kita tambah keselamatan ya. Iya. Karena di dalam 6 hari apakah kerja biasa yang kita kerjakan? Iya. Kerja untuk mempersiapkan hari ke-7 kan? Betul. Dan dia bilang di Exodus 20 ayat 10, tetapi 7 hari adalah hari Sabat Tuhan, hari ke-7 kan? Betul. Sudah tahu itu. Dan di Genesis 1:31 semuanya baik. Dan yang semua yang sebelum hari ke-6 itu yang Tuhan berikan, termasuk dia given dominion kan. Dan kita tahu setelahnya ada hari ke-7 dan Tuhan memberkatinya. Itulah artinya kita jaga dan kita preserve. Kalau kita tidak jaga, kita akan dapat wicked. Kalau kita tidak preserve, kita dapat violence. Atau dibilang di ayat Mazmur 140 ayat 4,
Kalau Tuhan tidak jaga dari kita bisa celaka ya. Dan kalau Tuhan tidak jaga juga, kita bisa celaka juga dari orang yang violence. Violence itu adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang suka melanggar. Jadi itu fungsinya jaga. Nah, di dalam penciptaan yang kita tahu bahwa Tuhan menciptakan Sabat dan marriage. Itu sebabnya dia bilang keep. Ingat hari Sabat karena ada dua hal itu. Kita minta Gedi boleh baca AH 340.4. Boleh, Kak. Ya, langsung ditranslate boleh lagi. Tuhan menunjukkan kepada mereka kepada suatu hari dari Eden ketika Tuhan menyebutkan semua hal very good, sungguh amat baik. Lalu ada pernikahan, lalu dan ada Sabat yang memiliki dia punya asal, di mana dua institusi kembar ini untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam keuntungannya untuk kemanusiaan. Jadi sumber kehidupan itu dari berapa tahta, Gedi? Dari dua, Kak. Dan waktu mereka ciptakan ini, yang pencipta ini ada berapa, Gedi? Ada dua juga, Kak. Dan yang mereka ciptakan ada berapa, Gedi? Ada dua. Siapa? Adam dan Hawa. Dan di dalam institusi waktu mereka ciptakan ada berapa hal yang very good, dia bilang di sini. Ada juga dua, Kak. Marriage and Sabat. Dua-dua semua, Kak. Jadi kita lihat, jadi ada dua yang Tuhan jaga. Di dalam manusia ada suami dan ada istri. Sebagaimana ada hari Sabat dan ada marriage itu, dan kita tahu ketika itu ada menggambarkan bahwa menggambarkan Tuhan yang origin. Dan kalau kita lihat tadi, of itu dari tahta Bapa dan tahta Anak. Dan mengalir satu air kan. Pure. Dan itu dia bilang di sini, kita harus jaga melalui kata keep. Remember the Sabbath and keep it holy. Jadi twin institution. Jadi ini institusi kembar. Dan kalau kita tahu bahwa setan menjadikan setiap yang keluar dari Tuhan itu menjadi sumber kebencian setan, dan dia mau serang itu kan. Dia mau jadikan image of God itu menjadi image of the beast. Dia mau jadikan merit itu sebagai merit, apa ya dia bilang di situ. Kalau kita tahu sekarang ini ada mixed merit ya, wanita dan wanita, pria dan wanita. Apakah itu dia mau hancurkan pernikahan itu? Dan sebelum Sunday Law itu sudah harus terjadi. Karena di sini siapa yang lebih dulu diciptakan, Gedi? Merit kan? Betul, Kak. Marriage dulu. Dan apakah kalau kehidupan rumah tangga semua orang kacau, termasuk pernikahan, setelah itu dia akan bikin Sabat palsu, Gedi? Pasti, Kak. Kalau dalam marriage-nya gagal, hari Sabat pun akan gagal, Kak. Karena apakah setan ikutin pola Tuhan Yesus, tapi dalam pola counterfeit. Iya, Kak, betul. Polanya selalu I want to be the most high, Kak. Oke, kalau begitu ada Reimer di situ. Ada, Kak. Boleh baca kutipan AH ini yang menjadi inti kita pada pagi ini. Oke, Kak. Ini
Ini Kita baca ya, ada satu lingkungan yang suci yang mengelilingi setiap keluarga dan perlu dipelihara atau dijaga. No other atau tidak ada orang lain yang berhak dalam lingkungan yang suci atau lingkaran yang suci tersebut. Suami istri harus menyimpan rahasia. Sorry. Ini bukan itu yang saya baca. Saya baca yang bahasa Inggris. The husband and wife should be all to each other. Jadi siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga lingkaran yang suci di dalam keluarga? Dua-dua suami istri. Suami istri. Apakah bisa dikasih ke orang lain? Tidak. Dan ini adalah tidak ada orang lain yang berhak untuk jaga ini. Apa yang coba baca terus ini, Reimer. The wife itu istri tidak harus atau harus tidak punya rahasia untuk disimpan dari suaminya. Jadi yang lain tahu. Salah satu menjaga kehidupan yang suci ini yang Tuhan berikan waktu Dia ciptakan adalah apa, di komentar di sini dibilang? Yang suci, rahasia atau? Iya, dia bilang di sini salah satu untuk preserve. Itu istri harus apa? Ya, untuk menjaga rahasia. Menjaga rahasia, jangan orang lain tahu, hanya suaminya. Bahaya nggak? Tuhan bilang melalui kutipan ini, bahaya nggak kalau cerita rahasia rumah tangga itu ke orang lain? Sangat bahaya atau sangat-sangat tidak suci. Coba dibaca di komentar di bawah lagi. Begitu juga dengan apa ini. Dan juga suami should not have secret atau tidak perlu ada rahasia, tidak boleh ada rahasia untuk disimpan dari istrinya yang berhubungan dengan yang lain. Apakah kalau suami bikin sesuatu di luar harus dia ceritakan semua kepada istri? Betul. Jangan ada simpan-simpan. Dan istri jangan cerita-cerita ke orang lain. Ya. Jadi perlu enggak untuk suami istri saling share dalam hal ini? Harus terbuka. No secret. Betul. Karena kalau dia simpan sesuatu yang secret, sementara lingkaran rumah tangga itu adalah lingkaran yang suci, apa yang Tuhan bilang di Mazmur? Baca aja terus, Reimer, Mazmur 44 ayat 21. Apakah Tuhan tidak akan mencari tahu atau mengetahui ini? Karena Dia mengetahui rahasia-rahasia dari hati. Apakah kita bisa menyimpan itu dari Tuhan? Kalaupun kita lolos menyimpan dari istri kita, misalnya sesuatu yang kita bikin di luar. Sangat betul. Kadang-kadang kita ketakutan, ya, aduh jangan istri marah, atau aduh jangan suami marah. Padahal waktu dia kasih share dengan suaminya, ada jalan keluar di situ. Nggak ada beban di situ. Semua bisa diselesaikan. Apakah setan takut-takutin kita? Iya kan, Mak? Pengalaman, Mak, ya, kita semua ya. Setan takut-takutin kita untuk menyimpan sesuatu, seharusnya itu menjadi bagian istri dan suami. Untuk apa kita kawin kalau kita menyimpan sesuatu? Apalagi yang kita simpan itu busuk. Reimer boleh baca Roma 2 ayat 16? Roma 2 ayat 16. Pada hari di mana Tuhan akan menghakimi rahasia-rahasia manusia oleh Kristus Yesus menurut Injil. Jadi, apakah itu akan hal-hal secret begini yang tidak diselesaikan atau di-share kepada orang lain atau punya hubungan dengan orang lain, apakah itu akan dihakimi? Apakah Tuhan tahu itu? Jadi, nasihat kita pada pagi ini untuk keluarga secara linear, itu keluarga kita masing-masing, dan secara fraktal untuk kita semua ya dalam satu keluarga Tuhan. Jangan sampai kita tidak watchman. Ada sesuatu yang jahat mau menimpa keluarga kita
share, kita tidak kasih, kita simpan itu. Oke, kita mau Reimer terus baca ini karena mereka masih dalam satu kutipan. The heart ini, Reimer. Jadi ini yang suami dan istri harus tetap jaga. Dan itu adalah hak mereka. Jangan ada sampai secret. Dan ini yang berikut. Hati istrinya harus menjadi kuburan untuk atau tempat penyimpanan bagi segala kesalahan atau kesalahan-kesalahan dari suami. Jadi kuburan itu berarti ditutup. Iya, terus baca ini dua kutipan ini. Dan hati suami adalah kuburan untuk istrinya punya kesalahan-kesalahan. Balikannya sama. Sama ya. Jadi kalau suami bikin masalah dan itu disimpan, busuk-busuk itu disimpan, apakah dia, meskipun kita tidak tahu, istri kita nggak tahu kita bikin kesalahan, apakah istri punya hati jadi kuburan? Apakah waktu lewat muka istri, kita nggak bilang kesalahan kita, tapi lihat muka istri, ada sesuatu, hubungan suami istri kan sama dengan, mereka udah tahu satu sama lain kan. Kalau kita bikin sesuatu terus kita nggak sharing, tapi kelihatan di muka kita, apakah kita menimbun bangkai di dalam hati istri kita? Dan hati istri kita menjadi busuk. Begitu kan, Reimer? Jadi tempat sampah. Jadi meskipun kita poles di luar, kita datang dari luar atau dari mana saja, kita seperti kuburan yang dipoles, tapi di dalam penuh tulang belulang. Jadi jangan, kalau kita mau menjaga kekudusan itu, kehidupan kekal itu, kita harus dibersihkan dengan firman. Dan firman bilang pada hari ini, jangan ada secret di hadapan istri dan suami. Dan jangan jadikan hati istri itu kuburan atau hati suami itu kuburan. Lawan dari kuburan apa ya? Ada yang tahu? Kuburan itu tempat apa? Aman kalau dan kuburan itu lambang dari dunia ini yang mati kan? Matian kan? Iya, Atau Egypt, kita udah pernah belajar kan itu? Iya. Karena bukankah dunia ini dikuasain setan dan ini adalah kuburannya dia. Dan kalau kita mau simpan sesuatu atau kita menjadikan istri itu tempat kekesalan kita atau suami tempat kekesalan kita, apakah kita menjadikan hati mereka kuburan? Jadi konsepnya jangan jangan bikin kuburan ya di dalam rumah. Ini khususnya bagi hubungan yang suci, suami dan istri. Jadi kita baca kutipan ini ya. Bobby boleh baca ini, Bob? Boleh, Ustaz. Kutipannya ini. Oke, Ustaz. Kuburan kejahatan lain yang bangkit dari yang telah bangkit dalam gereja adalah ada saudara-saudara yang going to law, yang hukum untuk melawan satu sama lain. Bukankah dia tuntut secara hukum? Dia punya saudara-saudara di gereja. Iya. Begitu, Bob? Iya. Boleh nggak kita tuntut saudara-saudara kita, bawa kamu ke pengadilan ya, bawa kamu ke polisi. Bisa nggak kayak gitu, Bob, di antara saudara-saudara kita seiman? Enggak, Ustaz. Coba baca terus, Bob. Abundant provision. Begitu banyak akan abundant provision, banyak yang telah disediakan, telah dibuat untuk
settlement of difficulties among believers, untuk penyelesaian akan kesulitan-kesulitan ini di antara orang-orang percaya. Artinya sudah ada jalan keluarnya, Om Sen. Iya. Sudah banyak. Bagaimana caranya, Bob? Coba baca terus. Kristus sendiri telah memberikan instruksi yang sederhana sebagaimana caranya, bagaimana hal ini harus disesuaikan. Jika saudaramu telah trespass ini melakukan kesalahan terhadapmu, Juru Selamat telah memberikan nasihat. Pergilah dan beritahulah pada dia kesalahan antara engkau dan dia sendiri. 4 mata. Jika dia mendengar engkau telah memenangkan saudaramu. Terus? Tetapi jika dia tidak mendengarkan engkau, lalu bawalah 1 atau 2 orang lagi. Artinya sekarang totalnya minimal 2 atau 3. Saya 1 orang atau 1 orang lagi. Itu 2 atau 3. Supaya di dalam mulut 2 atau 3 saksi, setiap perkara telah disahkan. Jadi apakah ada saksi di situ, Bob? Ada. Betul. Itu cara menyelesaikannya ya. Terus. Iya. Dan jika dia tidak mendengarkan akan mereka, 2 atau 3 orang ini, beritahulah kepada jemaat, kepada gereja Tuhan. Tetapi jika dia melalaikan untuk mendengarkan kepada gereja Tuhan, biarlah dia dianggap sebagai heathen atau orang yang Gentiles lah bisa dibilang. Anggaplah sebagai orang kafir, sorry. Bob, apakah pelajaran kemarin ada pohon ketika dia melanggar, dia sudah jadi Gentiles, Bob? Ini konsep. Itu dia. Ini konsepnya. Kalau ini tahap ketiga, ini. Coba lihat konsep kemarin yang kita sudah establish hari ini. Kalau kita melanggar pohon itu, kita dianggap seperti apa? Heathen man atau publican, jadi orang Gentiles. Jadi itu dia konsep yang kemarin kita belajar ya. Oke Bob, habisin ini. Sungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa yang engkau ikat di bumi akan engkau ikat di surga. Dan apapun juga yang kamu ikat di bumi ini akan kamu ikat di surga. Dan apapun juga yang kamu lepaskan di bumi akan dilepaskan di surga. Jadi saudara-saudara, keluarga Present Truth, kita tidak lepas dari kesalahan kan. Dan bukan berarti kesalahan itu tidak punya konsul. Konsul kita adalah Savior, Juru Selamat. Ini konsul kita. Dia itu kita sudah establish, dia itu keluar air yang bersih. Dia itu sumber kehidupan kekal yang dari Bapa. Dan kalau kita jangan simpan-simpan rahasia. Kalau ada hubungan yang masalah di antara suami dan istri harus dibuka. Jangan jadikan kuburan itu rumah tangga. Dan Tuhan bilang untuk menyelesaikan sesuatu ini stepnya. Dan kita harap semua kita berakhir di step pertama ini ya. Jangan sampai kita berakhir di step 4 jadi publikan. Akan kita dianggap seperti orang Gentiles yang tidak punya pengharapan. Kalau orang Gentiles balik dan ikut rule ini, apakah mereka akan diterima lagi? Bisa diselamatkan. Tapi kalau kita keluar dari 4, bukankah coba lihat kita, di 3 malaikat itu di 40 wilderness kan? Dan bukankah kalau kita menjaga sesuatu, kita jaga di mana? Kita ini dalam perjalanan 40 tahun kan, coba lihat semua. 40 tahun kan wilderness. Dan apa yang kita jaga di wilderness? Sahabat dan rumah tangga.
Sahabat dan rumah tangga ini keep. Sahabat dan rumah tangga di 40 tahun keep dua hal ini. Dan di tahta Bapa ada dua. Yang dia ciptakan ada dua. Manusia laki-laki dan perempuan. Dan di dalam 6 hari itu ada dua yang dia ciptakan. Sahabat dan rumah tangga. Dan ini kalau kita punya masalah, serahkan kepada pencipta kita. Ini role-nya yang kita harus ikutin. Supaya rumah kita tidak menjadi seperti rumah kuburan. Oke, kita habisin ini. Kita pindah ke Remer untuk menghabiskan AH 177.1. Mer, boleh? Terima kasih, Bobby. Baca. Boleh. Boleh kita lanjut ya? Iya. Janganlah ada satu dari antara mereka yang memanjakan diri dengan perkataan lucu-lucu atau jenaka yang menyakiti perasaan orang lain. Aduh, ini suami istri ya, yang satu. Salah. Salah sih itu memang. Dengan atau ini berlanjutnya never should either dengan. Oh ini yang lain ya, dia punya. Yang yang lain atau suami atau istri pada tempat atau ini kalau di bahasa Indonesia kita baca di buku dengan cara bagaimanapun baiknya suami maupun istri tidak boleh mengeluh satu sama lain kepada orang lain. Bahaya nggak itu, Umar? Bahaya nggak kalau kita dalam kegiatan hari-hari kita komplain tapi bilang ke siapa, Reimer? Ke orang lain atau kayak curhat lah ya. Apakah orang ketiga itu selalu bahaya atau tahta ketiga itu selalu bahaya, Mar? Karena yang sumber kehidupan cuma ada berapa, Mar? Dua. Apa kalau kita cari 3 itu bahaya, Mar? Betul. Jadi bahaya sekali. Oke, boleh terusin. Biarpun dengan cara main-main karena seringkali jenaka atau lucu-lucu yang tidak berbahaya itu akan berakhir dengan pencobaan bagi masing-masing dan mungkin akan mendatangkan kerenggangan. Atau keterasingan atau jarak. Kalau ini cuma contoh, Mar ya. Kita nggak suka pakai contoh negatif. Tapi anggaplah begini. Kita punya persoalan. Kita cerita ke orang lain, apalagi orang lain itu orang yang tidak percaya Tuhan. Tiba-tiba dia sebarkan di luar dan masuk ke istri, Mar. Betul. Apakah waktu masuk di rumah ini yang terjadi? Sama kayak rumah itu, apakah ada jarak akhirnya, Mar? Ya. Mau bicara pun, kenapa muka istri saya sudah berubah? Coba gali-gali, ada apa yang terjadi? Apakah kita bahaya dalam hal ini? Bisa-bisa kita terpisah ya. Karena tujuan setan mau memisahkan anak dari Bapa. Tuhan Yesus dari Bapaknya dengan menggodanya. Dan apakah itu ada resiko kalau dia share ke orang ketiga yang mau merebut tahta, mau jadi tahta ketiga? Jadi bahaya sekali, bisa jadi renggang ya hubungan kita. Kita habiskan saja, Mar, kutipan selanjutnya. Yang lain, bahwa dibilangkan saya telah diperlihatkan, dibilang Nyonya White sudah ditunjukkan bahwa seharusnya ada perlindungan yang suci mengelilingi setiap keluarga. Sacred shield. Sacred shield ya, perlindungan. Jadi perlindungan tadi yang kita baca di atas, apa yang jadi guard kita, Umar? Jadi air kehidupan itu yang suci. Suci ya. Yesus yang counsel. Sumber. Jadi ini dia ya yang jadi sumber pengharapan kita. Keep me, Lord, from hands of the weak. Orang-orang ketiga yang masuk dalam kehidupan kita. Ya kan? Jaga saya dari orang-orang yang violent man. Orang-orang yang suka melanggar. Yang suka punya tujuan untuk overthrow my going. Untuk menghancurkan apa yang saya mau pergi.
tujuan-tujuan kita ya. Jadi saudara-saudara, nasihat pada pagi ini, marilah kita saling menjaga. Menjaga itu ada di 10 hukum. Di hukum keempat. Di dalam perjalanan kita ya. Dan yang jaga kita itu adalah Tuhan. Dan apapun yang terjadi kalau kita serahkan kepada Tuhan, konsul kita bicarakan 4 mata. Makanya kita perlu ya membina hubungan, termasuk hubungan kita dengan anggota Present Truth lain. Kalau seandainya, ini kata seandainya, hubungan itu tidak bisa dibicarakan 2 mata, cari orang yang kita bisa percaya di dalam Tuhan. Jangan cari di luar. Dan dari dia kita dapat witness kan bahwa ini loh perkaranya. Jangan pernah cari di luar. Dan kita jangan ada stony ground, stony heart ya. Apa akibat kalau kita ada stony heart, kita tidak mau dengarkan nasihat suami atau istri kita, terus sudah datang orang lain yang takut akan Tuhan untuk nasihati. Kita akan jadi Gentiles. Kita akan dianggap Tuhan sebagai orang-orang yang dibilang di sini. Mana itu? Kita dianggap sebagai orang-orang yang heathen. Apa bahasa Indonesia heathen? Orang-orang yang kafir ya. Oh, jadi orang kafir, Om. Kafir. Dan itu sebabnya kalau kita punya stony heart atau hati batu di dalam hati kita kan, Om. Apakah nanti kita pelajaran kemarin akan diulang hari ini? Apakah kita kalau lewat itu pohon kehidupan itu akan menjadi orang kafir, Om? Iya, betul. Tapi kalau orang kafir dia balik lagi ke pohon untuk makan kehidupan, apakah dia akan diselamatkan, Om? Oh iya. Iya. Aduh. Grace Tuhan ya. Iya, betul. Jadi yang diselamatkan JJ dan G. Jews dan Gentiles. Suami istri dan orang-orang yang mau bertobat. Amin. Terus itu terdiri dari suami istri juga, Om. Iya kan? Ada yang mereka yang yang melayani di Ka'bah, Om? Priest ya. Dan ada yang di luar Ka'bah kan, Om? Iya. Jadi puji Tuhan, firman Tuhan hari ini. Amin. Biarlah ini jadi penopang kita ya, Bung Alex. Upholding kita sepanjang hari ini. Untuk tetap watch, untuk tetap keep, untuk tetap preserve firman Tuhan pada pagi ini. Dan cuma firman Tuhanlah jalan keluar kita. Kalau ada kesalahan, konsulnya Savior, penyelamat, juru selamat kita. Ada pertanyaan atau tambahan mungkin? Kalau tidak ada, saya serahkan ke Sonder. Puji Tuhan, Stanley.